Kembali lagi bersama saya di AWP, nama saya Sola. Kali ini kita akan bercerita soal properti yang pernah ada musibah atau hal-hal yang tragis yang pernah terjadi di properti tersebut. Properti-properti semacam ini, kalau di Jepang atau di Hong Kong, secara undang-undang harus diinformasikan kepada pembeli atau penyewa. Entah di properti tersebut terjadi pembunuhan atau terjadi BD atau bahkan orang yang meninggal secara natural. Kejadian-kejadian ini tuh buat properti itu harganya murah jadinya. Jadi susah dijual atau ya lebih murah daripada meskipun lokasi strategis ya. Tapi ya di Indonesia kan tidak ada ya peraturan semacam itu yang mewajibkan pemilik properti itu menginformasikan itu ke penyewa gitu, atau pembeli. Nah, di cerita kita kali ini berdasarkan cerita nyata, itu ceritanya tentang ya jenis properti ini. Cerita ini diceritakan oleh seorang wanita, kita sebut saja namanya Citra. Tentu bukan nama sebenarnya. Citra bekerja di sebuah kantor finance besar yang tentu saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi sangat terkenal. Ia memiliki karir yang cukup baik sehingga ditugaskan menjadi kepala kantor cabang di Kota Jember, Jawa Timur. Sebagai pendatang baru yang sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di Kota Jember, Citra pun mencari kosan yang dekat dengan kantornya. Dia memilih kos yang hanya berjarak 5 menit dari kantornya dengan jalan kaki. Cukup dekat, kosannya juga cukup nyaman katanya, dilihat dari luar pertama kali waktu dia survei. Jadi kos-kosan ini itu berbentuk rumah, bukan kosan bertingkat gitu, tapi bentuknya rumah. Di dalamnya ada 8 kamar dan ada 2 kamar VIP. 2 kamar VIP ini saling berhadap-hadapan di dekat pintu utama dan jendelanya itu menghadap halaman. Di kamar VIP ini ada AC dan kamar mandi dalam ya. Jadi itu singkat cerita nih, pindahlah si Citra ini ke kosan tersebut, masuklah gitu. Di malam-malam pertama Citra tinggal itu nggak ada gangguan yang apa gitu, nggak ada. Tapi dia merasakan itu hawa kamarnya itu panas gitu. Padahal AC-nya itu udah 16. Citra pikir itu karena mungkin AC-nya udah lama nggak diservis atau freonnya habis atau apalah gitu. Jadi Citra lanjut aja tidur. Dia lanjut tidur, lalu besok paginya itu dia bilang ke penjaga kos untuk ya AC-nya rusak, mungkin harus diservis atau itulah. Terus dia ya udah kerja aja biasa. Tapi malam itu juga AC itu tetap panas, kamarnya tetap panas. Meskipun AC-nya padahal AC-nya udah diservis, tapi kamarnya itu tetap panas. Tetap hawanya itu panas gitu. Tapi ya kita udahlah gitu, nggak ambil pusing. Dia pikir ya udahlah, mending bahkan sampai beli kipas angin aja sekalian di situ deh, meskipun ada AC gitu. Jadi permasalahannya itu hawa-hawa panas ini. Nah, di bulan berikutnya si Citra ini dia tuh diteror mimpi buruk. Mimpi buruk ini dia menceritakan seperti ini nih. Mimpi buruk ini tuh dia melihat ada seseorang, wajahnya nggak jelas. Dia bilang wajahnya itu susah dideskripsikan gitu. Tapi dari bentuknya itu kelihatan tuh lehernya itu kecil, panjang gitu. Kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Dan mimpi itu tuh bukan sekali, 2 kali gitu, nggak ya. Jadi terus tuh mimpinya tuh terus aja tuh mimpi itu terus. Tapi baru mimpi-mimpi aja gitu. Tapi terus mimpi buruk gitu. Di bulan kedua itu baru mulai ada tuh gangguannya seperti ini. Misalnya si Citra pulang kerja tuh, pulang kantor, dia buka kamarnya itu kayak bekas ditidurin orang. Padahal sebelum pergi kerja tuh udah
rapihin, tapi kayak bekas ditidurin orang tuh, tempat tidurnya itu. Terus itu ada barang yang mulai pindah gitu. Jadi si Citra tuh punya kayak, ya kalau cewek punya lah kotak makeup gitu kan. Nah, kotak makeup ini harusnya ada di meja rias tuh, dia pindah ke tempat lain gitu. Kayak ke drawer gitu. Kadang-kadang ada laci yang kebuka meskipun si Citra tuh inget tuh. Dia nggak ada laci kebuka atau apa gitu. Jadi setelahnya Citra itu bilang kalau dia tuh mimpinya itu makin lama tuh si sosok ini tuh makin jelas. Lehernya kecil, tapi panjang itu. Jadi Citra bilang tuh lehernya tuh nggak normal gitu, kayak manusia itu ini panjang gitu lehernya tuh, kayak mungkin googling itu kayak perempuan suku Khmer tuh, kan lehernya panjang kada taruh gelang tuh, kayak gitu, nggak normal gitu, dan kecil. Terus itu tangannya tuh selalu di mimpi itu mencoba menggapai-gapai Citra tapi nggak pernah nyampe. Sama suaranya itu dia kayak mau ngomong sesuatu tapi serak, tertahan gitu, kayak susah banget mau ngomong gitu. Itu tuh Citra tuh jadi kan seringnya kebangun-bangun gitu, kebangun-bangun, dan waktu mimpi itu random ya. Nah ini tuh berdampak ke kehidupan profesionalnya ya. Jadi selama tinggal di sana tuh dia merasa udah pekerjaannya penuh dengan target, tertekan dia gitu. Tertekan sampai berat badannya tuh turun lumayan drastis. Dia bilang itu sampai hampir 10 kilo gitu. Kita menceritakan kurang lebih dia tinggal di kamar tersebut itu kurang lebih 3 bulanan lah. Yaitu lega karena air kamar di depannya tuh kosong. Dia pindah ke situ. Di situ tuh AC-nya normal. Di kamar itu adem aja gitu, gak ada masalah. Tidurnya nyenyak juga, nggak ada mimpi burung itu nggak ada lagi gitu. Nah, gongnya adalah kayak gini. Setelah pindah nih, adalah hari dimana Citra itu day off lah gitu. Day off ini, di situ dia baru ketemu sama mbak-mbak yang biasanya nyuciin pakaian anak-anak kos ya gitu. Jadi memang ada cuciannya gitu. Nah, si mbak-mbak ini bilang ke Citra bahwa si Mbak Citra untung udah pindah gitu dari kamar yang sebelumnya gitu, karena menurut dia kok biasanya sih banyak orang nggak tahan di kamar itu. Si Citra pun jadinya ini ngegali-gali kan. Nah, gongnya itu adalah kayak gini nih. Si Citra itu dibilang sama si mbaknya tuh, jadi dulu itu ada, katanya dia itu ada pelajar bunuh diri di situ dengan cara gantung diri. Satu. Ada yang kedua, yang satu lagi itu minum obat nyamuk sambil tidur, jadi mati di tempat tidur. Yang lebih gonggongnya lagi ini adalah ternyata tuh si pemilik kos itu tuh menurut si Mbak tukang cuci itu sering nanya ke penjaga kos, si Mbak Citranya masih di situ, nggak keluar gitu. Jadi kayak cari duitnya aja ini gitu. Ya udah kalau keluar lu udah bayar setahun gitu, nggak kembali uangnya gitu. Dia udah tahu bahwa itu orang keluar masuk di situ, jadi angker tuh. Si Mbak tukang cucinya lumayan ini ya, lumayan informatif nih. Dia cerita kalau dipanggil lah orang pintar ke situ. Nah menurut orang pintarnya itu ini ditahan di situ aja, nggak bisa diusir gitu. Jadi ditembok kayak dipagerin dan nggak bisa keluar dari kamar gitu. Spiritnya itu gitu. Apa? Ya ini si para bundirmania ini. Ya gak peduli sih Citra, udah dia keluar dari situ, denger itu dia keluar dari situ, dia pindah masih dekat situ, cuma pindahlah, ngapain dia di situ kan gitu. Ketahuan tuh gilanya kosan itu. Jalan udah lewat lah 4 bulanan, si Citra cerita kalau di suatu hari itu dia pulang kantor tuh kosan itu rame, dia lihat di situ tuh ada ambulans sama forensik. Usut punya usut, ada yang bundir lagi di situ. Berarti ini udah yang ketiga. Nah, baiknya tuh. Jadi, teman-teman, bagi anak kos atau kontrakaners yang pindah-pindah kontrakan, pindah-pindah kos, ada baiknya tuh karena kita nggak di Jepang atau di Hong Kong ya, yang dimana kita wajib di info ada apa di situ.
ada baiknya itu mawas diri ya, saya waspada, boleh pindah, kelihatannya enak, tapi jangan lupa tanya orang-orang sekitar, aman nggak nih kosan? Ada pernah kejadian apa nggak gitu? Belum tentu juga mereka mau cerita kan, gitu. Tapi paling tidak ya, jaga diri deh, ya, masing-masing kayak gitu. Jadi itu dulu, tidak terlihat, belum tentu tidak ada. Asola Weekend Project, check out. Thank you.